Jadi selamat pagi semuanya. Nah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang motion capture dari film Alita Battle Angel. Nah, ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai film Alita Battle Angel. Alita Battle Angel merupakan sebuah film yang diadaptasi dari manga yang berjudul Gun, yaitu karya Yukito Kishiro. Film ini mengisahkan tentang harapan dan kekuatan. Diceritakan Alita sebagai seorang remaja yang terbangun dengan tidak mengingat apapun mengenai kehidupannya pada masa lalunya. Alita adalah cyborg yang dikembangkan oleh Dr. Ido, yang kemudian mengasuh Alita dan menyadari sebuah potensi dari Alita. Pada saat Alita sedang belajar untuk menjalani kehidupan barunya di kota Iron City yang berbahaya, Dr. Ido mencoba untuk melindungi Alita daripada masa lalunya. Sedangkan terdapat teman baru Alita yang bernama Hugo yang telah berpengalaman di kota tersebut justru mengajak sebaliknya untuk membantu Alita mendapatkan kembali ingatannya yang hilang. Pada saat pasukan jahat dan berbahaya yang mengendalikan kota sedang mengejar Alita, disitulah Alita menemukan sebuah serpihan pada masa lalunya, di mana Alita memiliki sebuah kemampuan berkelahi yang unik yang menjadikannya incaran semua orang. Jika saja Alita mampu untuk melawan mereka, maka Alita akan sanggup menyelamatkan teman-temannya, keluarganya, dan juga dunia yang Alita cintai. Baiklah, aku akan jelasin tentang motion capture. Motion capture adalah teknologi yang digunakan untuk mendeskripsikan proses dari pergerakan gerak dan mengartikan gerak gerak tersebut menjadi model digital. Ini digunakan di militer, hiburan, olahraga, aplikasi medis, validasi sisi komputer dan robot. Nah, mooncap ini apa sih sebenarnya? Mooncap ini merupakan bagian dari machine learning di mana dia mampu membaca titik-titik atau maker ini yang selanjutnya akan dibuatkan menjadi bentuk 3 dimensi atau karakter 3 dimensi. Nah, dalam proses industri film, aktor akan menggunakan pakaian khusus seperti ini. Nah, pakaian ini berfungsi sebagai penanda atau maker. Kita bisa lihat di wajahnya ada titik-titik hitam, terus di pakaian ini ada beberapa sisi, ini juga penanda yang mana kamera dari setiap kamera dalam proses pengambilan gambar akan diletakkan di beberapa tempat yang digunakan untuk menangkap gerakan maker yang diletakkan pada bagian tubuh sang aktor. Proses syuting, karakter, dan background diberikan titik capture, lalu menjadikan titik-titik ini sebagai pemandu track gerakan objek virtual. Nah, motion capture ini atau mooncap ini sangat banyak digunakan dalam beberapa industri. Kenapa? Alasan pertamanya adalah lebih hemat biaya dan juga proses pembuatannya itu tidak lama atau tergolong lebih cepat daripada secara manual. Nah, selanjutnya adalah kita bisa lihat ini video proses pembuatan film Battle Angel Battle Alita dong. Nah, kita bisa lihat ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa hal yang ditangkap kamera itu adalah titik-titik berupa titik-titik ini, titik-titik maker dari pakaian yang selanjutnya akan dimasukkan dalam 3D maker. Nah, ini akan menjadikan panduan, titik-titik ini menjadi panduan dalam proses pembuatan 3D model. Sehingga titik-titik di wajah ini kita bisa lihat itu berfungsi untuk ekspresi ataupun
tracking gerakan wajah. Jadi dari mulai dia berbicara, kedipan mata, arah tolehan itu akan dibaca dan menghasilkan karakter 3 dimensi yang bisa dikatakan hampir real atau mirip gitu. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang face rig. Face rig ini apa? Face rig ini adalah aplikasi atau salah satu aplikasi yang membuat pengguna atau kita menjadi karakter 3 dimensi. Jadi wajah kita ini bakal menjadi karakter 3 dimensi yang kita inginkan. Nah, hanya dengan menggunakan webcam laptop dan PC ataupun kamera depan smartphone. Lalu bagaimana kerjanya si face rig ini? Face rig menggunakan mooncap, di mana secara otomatis aplikasi face rig ini akan melakukan tracking pada wajah kita. Kita bisa lihat dia akan memberi lekukan pada memberi garis wajah, batas wajah, terus memberikan beberapa titik penanda atau marker pada mulut, hidung, alis, dan mata. Bahkan bisa kita lihat bola mata kita juga diberi marker. Ini yang membuat jadi ketika kita menoleh kanan kiri gitu, face rig akan karakter 3 dimensi akan mengikuti hal yang sama. Ketika kita menoleh, dia akan ikut menoleh, berbicara dia akan ikut berbicara. Gerak bibir kita akan diikuti dengan jangka waktu yang cepat, bisa dikatakan real time. Kita bisa lihat ini ada videonya penggunaan face rig. Itu kita bisa lihat. Nah, karakter ini mengikuti persis seperti yang dilakukan oleh pengguna ini, orang ini. Nah, secara real time, bahkan jangka waktunya hampir cepat. Ya, real time kan. Nah, jadi face rig ini adalah aplikasi yang secara otomatis melakukan tracking wajah pada kita dengan menerapkan mooncap untuk merubah kita menjadi karakter 3 dimensi. Terus penggunaan face rig ini sangat banyak digunakan saat ini. Kenapa? Karena salah satunya adalah harganya lebih murah dan spesifikasi komputer atau Android kita itu nggak perlu kencang-kencang banget, standar gitu. Bahkan Intel keluaran generasi ketiga itu mampu menggunakan aplikasi ini. Baiklah teman-teman, jadi saya akan menjelaskan apa itu machine learning. Machine learning mengajarkan sistem komputer untuk membuat keputusan dari kumpulan data yang besar. Dengan mengingat hal ini, semakin mudah untuk melihat mengapa teknik pembelajaran mesin diterapkan pada penangkapan gerak atau machine capture. Nah, jadi machine learning ini sangat berguna ketika ada proyek yang mana itu membutuhkan adanya hal motion capture seperti halnya film-film yang mengandalkan CGI. Ya, seperti film Avatar atau Avenger dan yang lainnya. Salah satu contohnya ialah ketika pengambilan gambar dari Hulk, yang mana aktor atau aktris yang menjadi Hulk itu tidak sebesar itu. Ya, jadi dia tuh seukuran manusia normal. Terus dia menggunakan titik-titik yang ada pada slide sebelumnya yang terpasang di seluruh badannya. Dan machine learning ini menjalankan motion capture untuk mengkonversi secara otomatis. Jadi mengkonversi itu motion capture dan yang menjalankan itu machine learning. Ya, karena machine learning ini sangat membantu untuk suatu project motion capture yang mana machine learning akan selalu merekam dari kesalahan apa yang dia buat dan selalu mencoba untuk memperbaikinya, dan itu sangat membantu sekali bagi umat manusia. Jadi kita nggak usah ribet-ribet lagi untuk mencari tahu apa kesalahannya karena machine learning sendiri akan mengerjakannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengetahuan atau aplikasi utama yang dimiliki oleh face rig berdasarkan pohon kecerdasan buatan. Face rig merupakan motion capture yang berarti membutuhkan pengetahuan, pengolahan citra, pengenalan pola, dan matematika pada aplikasi utama bagian komputer visi dalam pohon kecerdasan buatan. Kemampuan-kemampuan ini nantinya akan dilengkapi atau dibantu dengan biologi dan manajemen. Pengolahan citra merupakan proses pengolah piksel-piksel di dalam citra digital untuk tujuan tertentu. Dalam perkembangan lebih lanjut, pengolahan citra dan komputer visi digunakan sebagai mata manusia, dengan perangkat image capture seperti kamera dan scanner, serta mesin komputer dijadikan sebagai otak yang mengolah informasi. Sehingga muncul beberapa pecahan bidang yang menjadi penting dalam komputer visi. Antara lain adalah pengenalan pola, biometrik,
serta content-based image atau video retrieval. Pengenalan pola biasanya merupakan langkah perantaraan bagi proses lanjutan. Langkah ini biasanya merupakan data seperti gambar, bunyi, teks yang akan diklasifikasikan. Pemrosesan untuk menghilangkan gangguan atau menormalkan gambar dalam satu cara seperti image processing, pengiraan ciri-ciri dan pengklasifian, dan akhirnya pemrosesan berdasarkan kelas pengenalan. Sebagian besar sistem sekarang bahkan dapat mengekstrak bayangan pengguna dari latar belakang. Setelah itu semua sudut sendi dihitung dengan memasang model matematika ke dalam bayangan. Kemampuan biologi dipakai dalam sistem penangkapan gerak mekanis yang secara langsung melacak sudut sendi tubuh dan sering disebut sebagai sistem penangkapan gerak eksoskeleton. Seorang pengguna menempelkan struktur yang mirip kerangka ke tubuhnya, sehingga saat mereka bergerak, sistem dapat mengukur gerakan relatif pengguna. Ada beberapa metode di mana sistem pengenalan wajah atau face recognition bekerja, tetapi secara umum, metode tersebut bekerja dengan membandingkan ciri-ciri wajah yang didapatkan dari gambar dengan informasi wajah yang telah ada dalam database. Ini juga digambarkan sebagai aplikasi berbasis kecerdasan buatan biometrik. Metode lain yang muncul menggunakan detail visual kulit, seperti yang ditangkap dalam gambar digital atau pemindaian standar. Teknik yang disebut analisis tekstur kulit itu mengubah garis pola dan bintik unik yang dapat tampak pada kulit seseorang menjadi ruang matematika. Manajemen merupakan adanya suatu penggunaan sumber daya yang efektif, yakni sebagai mencapai sebuah tujuan. Tugas utamanya ialah untuk menetapkan dan merumuskan tugas dan prosedur yang diperlukan dalam motion capture. Ini diperlukan agar suatu proses seperti pengolahan citra dan pengenalan pola berjalan tidak hanya optimal, tetapi juga mengeluarkan suatu produk dan hasil yang maksimal.